Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aula Rizkyana dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang apa itu pengelolaan laboratorium dan bengkel. Organisasi dikatakan berhasil jika mampu mengelola sumber daya berupa manusia, dana, waktu, bahan baku, informasi, mesin, dan tempat dengan efisien serta efektif tanpa mengurangi kepuasan pelanggan, sehingga mampu bersaing dengan lembaga lain yang sejenis. Dapat kita lihat terdapat 8 topik yang akan kita bahas pada video kali ini. Topik yang pertama yang akan kita bahas yaitu manajemen operasional. Apa sih manajemen operasional itu? Menurut Lampu Bolon, manajemen operasional merupakan manajemen proses konversi dengan bantuan fasilitas seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen masukan input yang diubah menjadi keluaran output berupa barang atau jasa layanan. Gambar di samping merupakan metodologi penerapan PDCA prinsip 5R. Oke, yang kedua ini ada manajemen perbaikan berkelanjutan. Manajemen perbaikan berkelanjutan ini sebuah lembaga yang baru berdiri dengan tujuan mampu untuk bersaing dengan lembaga lain yang sejenis. Manajemen perbaikan berkelanjutan selalu membawa ke arah perubahan yang lebih baik. Suatu lembaga, jika dalam melaksanakan prinsip-prinsip manajemen perbaikan berkelanjutan secara pelan namun pasti akan mempengaruhi orang yang ada di dalamnya. Contohnya, siswa akan berupaya untuk memperbaiki kondisi yang ada dengan sumber daya yang tersedia. Di sini terdapat 6 konsep manajemen perbaikan berkelanjutan. Yang pertama, perawatan dan inovasi. Yang kedua itu orientasi proses atau hasil. Yang ketiga itu terdapat siklus PDCA atau SDCA. Yang keempat ada mengutamakan kualitas. Yang kelima itu berbicara dengan data. Yang terakhir itu proses berikut merupakan konsumen. Oke, di sini terdapat permasalahan lembaga pendidikan kejuruan. Nah, yang pertama itu lembaga pendidikan yang bersifat biro-aktif, terjadinya pemborosan pada sistem pembelajaran, publikasi, input, sumber daya manusia yang kurang, lingkungan yang kurang efektif, sistem informasi manajemen dan kerjasama, dan lain sebagainya. Oke, yang ketiga ini ada pendekatan just in time atau JIT. Konsep just in time JIT di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas si produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan, sehingga akan sangat menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan barang atau penyimpanan barang. Di sini terdapat 4 konsep penerapan sistem just in time. Yang pertama itu ada memperluas jaringan, yang kedua itu menggunakan teknologi ICT atau ICT, yang ketiga itu berorientasi pada kualitas dan perencanaan beban yang seragam, dan yang terakhir mempersingkat waktu untuk persiapan. Oke, yang keempat ini ada TPM, Total Productive Maintenance. Oke, TPM merupakan sebuah sistem manajemen perawatan yang dalam prosesnya melibatkan orang mulai dari manajer hingga ke operator dan teknisi di level paling bawah. Sistem ini bersifat menyeluruh dan terintegrasi dengan baik, meliputi personel perawatan, piranti dan alat uji, suku cadang, fasilitas khusus, data dan perangkat lunak. Di sini terdapat batasan TPM. 5 unsurnya, yaitu membangun kerjasama, pendekatan lapangan, yang ketiga implementasi TPM, yang keempat melihat setiap individunya, yang terakhir itu mengadakan kegiatan zero loss. Oke, di sini ada pemeliharaan berkala, yaitu pemeliharaan yang dilakukan secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah diprogramkan. Misalnya perlakuan terhadap objek pemeliharaan, misalnya pergantian oli gitu loh, seharusnya sesuai dengan jam kerjanya gitu. Dikenal dengan weekly, monthly, dan yearly. Di sini terdapat jenis-jenisnya yaitu running maintenance, shutdown maintenance, lack of maintenance. Yang terakhir itu
predictive maintenance. Oke, di sini ada pengujian hasil perbaikan. Yang pertama itu uji tampak, uji geometrik, uji fungsi, dan yang terakhir itu uji jalan atau uji coba. Oke, yang kelima ini ada pengembangan sistem laboratorium berbasis komputer. CIMAF ini bertujuan untuk melakukan perawatan fasilitas yang digunakan untuk membuat jadwal atau schedule perawatan, mengatur aktivitas perawatan fasilitas, monitoring data dan mengolah informasi fasilitas berdasarkan input data sampai menghasilkan report yang dapat digunakan sebagai analisa fasilitas. Nah, di sini terdapat 3 modul CIMAF. Yang pertama itu modul fasilitas inventory, yang ketiga itu modul consumable goods, yang ketiga itu ada modul fasilitas maintenance. Oke, yang keenam ini ada pengembangan model CIMAF. Di sini terdapat metode perancangan di mana sistem development life cycle atau biasa disebut SDLC, definisi SLC, tahapan siklus hidup, data flow diagram, dan yang terakhir itu skema dan ERD atau Entity Relationship Diagram. Oke, di sini ada rancang bangun CIMAF. Yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua itu rancangan sistem, yang ketiga itu penerapan aplikasi, yang keempat itu ada spesifikasi program, yang kelima ada strukturnya, yang keenam itu ada penggunaannya. Oke, di sini yang ketujuh itu manajemen perawatan fasilitas, di mana secara umum manajemen perawatan dan penataan fasilitas di bengkel atau laboratorium SMK dapat digambarkan dalam beberapa program kegiatan ditinjau dari ketersediaan dan dukungan dokumen. Terdapat beberapa aspek. Yang pertama itu aspek manajemen, administrasi, organisasi, pendanaan, sumber daya manusia, teknik operasi pelaksanaan, dan aspek perbaikan berkelanjutan. Di sini terdapat prinsip-prinsipnya. Yang pertama itu mengedepankan mutu, yang kedua itu keterlibatan stakeholder, yang ketiga itu proses yang mau dibahas selanjutnya, yang keempat itu ada data sebagai basis kegiatan, dan yang terakhir itu ada manajemen mutu. Dan yang terakhir itu ada manajemen penataan fasilitas laboratorium dan bengkel. Nah, di sini produktivitas kerja praktek sangat ditentukan oleh kualitas dukungan fasilitas yang dalam hal ini adalah bahan baku, mesin, perkakas, dan lingkungan kerja praktik. Nah, produktivitas kerja praktik itu antara lain bebas dari reject, defect, dan human error yang mendukung kualitas hasil kerjanya. Fasilitas tersebut harus dikelola dengan memanfaatkan berbagai elemen sumber daya dengan prinsip koordinatif, integratif, sederhana, sinkron, dan sinergis agar dapat memiliki sumbangan yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hasil kerja praktik. Oke, di sini ada elemen penentu dalam manajemen fasilitas, di mana secara lengkap elemen pendukung peningkatan kualitas kerja praktik harus dilengkapi dengan media, dana, pasar, waktu, dan tempat atau lingkungan kerja praktik. Dan yang kedua itu ada pengembangan model penataan lingkungan kerja praktik, di mana tahap penataan lingkungan kerja praktik ini sebagai contoh mesin industri, di mana menggunakan pendekatan ECCS. Nah, penjabarannya itu eliminasi, usaha eliminasi terdiri dari pengenceran, sirkulasi udara, penyekatan, dan pengurangan. Oke, yang terakhir ini ada penataan fasilitas, mesin, alat, perkakas, dan lingkungan tempat kerja praktik. Oke, mungkin cukup sekian video untuk kali ini, kurang lebihnya mohon maaf.
Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.